Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan, edisi Rabu, 3 April 2019, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah Kabupaten Seruyan mengajak seluruh masyarakat untuk melawan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, difabel, atau orang berkebutuhan khusus. Sebagai wujud kepedulian dan dukungan kepada penyandang disabilitas, difabel, dan orang berkebutuhan khusus agar mendapatkan hak, martabat, dan kesejahteraannya meningkat, pemerintah daerah mengajak masyarakat agar bersama-sama untuk menepis stigma negatif dan diskriminasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan supaya kami dapat berbuat amal soleh. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haryono menghimbau kepada seluruh pihak yang berperan dalam memberikan pelayanan terhadap orang berkebutuhan khusus, terutama anak dan remaja, agar lebih diperhatikan fasilitas dan akses lainnya, dan memastikan para penyandang disabilitas dapat berperan aktif. Soal melakukan kesulitan komitmen, karena lagi komitmen Pak Kepala Sekolah dan Ibu yang punya sosial untuk mengangkat derajat penyandang disabilitas dengan acara bermacam-macam. Nanti tolong diacarakan secara rutin dari Bank Sosial. Kami akan menampilkan nama ini secara nasional, bisa muncul bahkan nanti sampai ke Parakim. Mudah-mudahan dari Seruyan ada yang mewakili. Kebutuhan dasar mereka tolong dipenuhi dan diusulkan ke kita semua, ke pemerintah daerah, mulai dari kepala sekolah, mulai sosial, apa saja yang diperlukan. Mungkin kacamata, mungkin kursi roda, mungkin tongkat, apapun bentuknya. Ditambahkan Haryono, para penyandang disabilitas juga harus selalu mendapat motivasi positif dan pelayanan yang layak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yulhaidir sedang dinas luar. Para ASN dan tenaga honorer terlihat sepi dalam menghadiri kegiatan pengajian rutin bulanan pemerintah daerah. Pengajian rutin bulanan Pemda Seruyan yang dilaksanakan setiap awal bulan biasanya dihadiri para pejabat, ASN, dan tenaga honorer hampir memenuhi setengah ruangan masjid. Bersamaan ketika Bupati sedang dinas luar, melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa dan kecamatan hulu, para pegawai terlihat sepi dalam menghadiri pengajian rutin. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haryono. Dalam sambutannya mengatakan, pengajian rutin kali ini tidak dihadiri pegawai secara keseluruhan. Ini kemungkinan hanya 1/4 bagian dari pegawai yang ada. Haryono berharap ke depan para kepala SOPD di masing-masing instansi agar bisa menghimbau dan mewajibkan pegawainya untuk dapat menghadiri kegiatan pengajian bulanan. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan ingatkan kepada CPNS baru tidak akan diperbolehkan pindah sebelum bertugas dan mengabdikan diri minimal 8 tahun.
calon pegawai negeri sipil yang baru menerima SK diingatkan untuk tidak mengajukan dan meminta pindah sebelum bertugas dan mengabdikan diri di Kabupaten Seruyan minimal 8 tahun. Hal itu ditegaskan Bupati karena di pemerintahan Kabupaten Seruyan hingga saat ini masih terdapat kekurangan tenaga kerja seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Hadir bersama di gedung serbaguna Pola Pembangunan yang berbahagia. Yula Haidir mengatakan, sejauh ini sudah banyak yang meminta dan mengajukan surat pindah. Akan tetapi dirinya memastikan CPNS diperbolehkan pindah setelah mengabdikan diri dan sudah melayani masyarakat Kabupaten Seruyan sesuai dengan fakta, integritas, dan surat pernyataan yang sudah dibuat. Segera melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing dan melakukan pengabdian sebaik-baiknya. Jangan minta pindah. Sebelum kita minta pindah, kita akan tolak. Sejauh ini banyak yang mencoba mau pindah. Kalau 100 orang ada yang mau saya minta pindah keluar daerah. 8 tahun. Nah, 8 tahun baru boleh pindah dalam daerah. Kalau keluar daerah tergantung kebijakan bupatinya nantinya. Kalau memang dinilai ini masih kurang, tenaganya masih dibutuhkan, ya nggak bisa dikeluarkan. CPNS yang sudah menerima SK agar bekerja dengan baik dan jangan hanya menjadikan Kabupaten Seruyan sebagai batu loncatan saja, sehingga setelah lulus PNS langsung mengajukan pindah tugas ke daerah asalnya. Tim Liputan Seruyan TV. Tetaplah bersama Kabar Seruyan, kami akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Saksikan terus Kabar Seruyan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dan Seruyan Sepekan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan takut bagi yang terlewatkan, karena kami akan menayangkan kembali setiap harinya jam 7 pagi dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selama menjabat sebagai anggota DPR RI, sudah banyak program kerja nyata yang saya selesaikan di Kabupaten Seruyan dan masih berjalan. Maka izinkanlah saya untuk melakukan perjuangan bangun Kalimantan Tengah. Mohon pada tanggal 17 April 2019 masuk ke bilik suara, ambil dan buka kertas berwarna kuning, lihat ke bagian sebelah kiri, cari logo Partai Nasdem, lalu coblos nomor urut 1 Haji Hamdani SPM Sos. Dia memaknai keragaman, berdiri di atas semua golongan, santun, handal, dan berwibawa, selalu menjunjung tinggi falsafah Huma Betang. Haji Agustiar Sabran SIKOM, calon anggota DPR RI PDI Perjuangan. Ingat, 17 April 2019, coblos nomor urut 3, Haji Agustiar Sabran SIKOM. Saya Haji Muhammad Rahman adalah salah satu calon anggota DPD RI utusan Kalimantan Tengah nomor urut 30. Saya memohon doa restu serta dukungan dan tanggal 17 April nanti memilih saya. Saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan doa daripada masyarakat Kalimantan Tengah. Ingat, 17 April nanti lihat surban merah, cucuk giginya. Nomor 30 untuk cucuk giginya. Saya Yul Eko Prastio, caleg PDIP nomor urut 4. Mari bersama PDIP kita bangun Kabupaten Seruyan 5 tahun ke depan. Ingat, 17 April coblos PDIP nomor urut 4. Mohon doa, restu dan dukungannya. Terima kasih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suara.
kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan, mengingat pemilu presiden dan pemilu legislatif sudah dekat, diharapkan kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik agar segera melakukan perekaman KTP-nya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dan di kantor-kantor kecamatan terdekat. Karena syarat memilih dalam pemilu harus memakai KTP elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus kabar Seruyan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dan Seruyan sepekan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan takut bagi yang terlewatkan, karena kami akan menayangkan kembali setiap harinya jam 7 pagi dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih masih tetap setia dengan kabar Seruyan. Dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020, pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk penyusunan RKPD dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan. Dalam sambutannya, Haryono mengatakan, sudah selayaknya seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Seruyan untuk memberikan perhatian serius terhadap rangkaian proses penyusunan RKPD dan terlibat secara aktif. Haryono menambahkan, kemampuan pemerintah daerah dari aspek manajerial, sumber daya manusia, maupun kemampuan penganggaran sangatlah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam menentukan program agar menjadi skala prioritas utama dalam pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2020 mendatang. Dirinya berharap program-program yang disusun dan telah disepakati secara bersama dapat bermanfaat dan menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Warga desa yang bekerja sebagai buruh sawit mengeluhkan jalan yang kurang mendukung untuk menuju perkebunan tempat mereka bekerja. Adanya jalan atau akses menuju ke perusahaan yang tidak mampu dilewati dengan kendaraan biasa, bahkan ada yang putus, dikeluhkan para pekerja kebun kelapa sawit yang ada di Kabupaten Seruyan. Ar-Rahman menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, kerusakan akses keluar masuk menjadi tanggung jawab perusahaan sendiri karena jalan tersebut bukan jalan milik pemerintah daerah. Dirinya mengatakan, sampai saat ini kita masih mengandalkan program CSR yang sudah direkomendasikan pihak DPRD Seruyan dengan perusahaan besar sawit untuk membantu peningkatan badan jalan menuju desa sekitar perusahaan tersebut. Kalau permintaan Pak Atlak Batu itu jalan tembus ke perusahaan, itu sebenarnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan karena itu kan bukan jalan pemerintah daerah. Jadi hanya kita mengandalkan CSR dari perusahaan. Namanya BES ini kan kemarin sebenarnya sudah sendiri yang datang ke sana, dan ketika RDP kemarin kita sudah membuat rekomendasi ke perusahaan Grup BES pada saat kedua
untuk membantu peningkatan barang jalan dari desa, jadi dari perusahaan ke desa. Jadi untuk akses masyarakat kita yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan diuntungkan, masyarakat desa juga diuntungkan punya jalan begitu. Menurutnya, program CSR tersebut sudah disetujui bersama melalui rapat dengar pendapat beberapa waktu yang lalu. Jika jalan tersebut diperbaiki, maka selain memudahkan masyarakat sekitar, perusahaan juga akan diuntungkan. Tim Liputan Seruyan TV. Minimnya pelayanan kesehatan pada desa terpencil yang ada di Kabupaten Seruyan diakibatkan kurangnya tenaga medis, khususnya dokter untuk berikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Hal ini dikatakan oleh anggota DPRD Kabupaten Seruyan Ar-Rahman. Menurutnya, Kabupaten Seruyan hingga kini masih kekurangan tenaga medis, terutama pada puskesmas pembantu yang ada di desa. Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya mencoba terobosan dengan mengadakan program dokter kunjungan untuk desa yang belum ada dokter tetapnya. Menurutnya, dokter kunjungan ini nantinya setiap sepekan atau sebulan sekali melakukan kunjungan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Seruyan. Itu gimana? Kalau dokter, misalnya Seruyan ini kan masih panjang tenaga medis. Sudah kami cek kemarin, kita punya banyak posko, kita tapi tenaga dokter kita sedikit. Yang ada spesialis yang bertugas di rumah sakit saja. Nah, ke depan kita akan mencoba satu formula setiap berapa minggu sekali begitu kan, harus ada dokter kunjungan ke tempat yang tidak ada dokternya. Jadi itu mungkin salah satu solusi untuk mengatasi dokter tersebut. Kunjungan dokter atau tenaga medis terhadap masyarakat ini dilakukan guna memberikan pelayanan secara langsung terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi sebenarnya di desa. Dirinya berharap pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang ada nantinya akan maksimal, khususnya untuk desa-desa yang kurang tenaga medis. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.